Tema kita pada pertemuan ini bekal paling penting. Bekal paling penting. Saya ringkaskan bekal paling penting ini 3. Bekal yang pertama adalah ilmu. La ilaha illallah, betul. Tapi lihat fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, berilmu. Maka muncullah ungkapan awwaluddin ma'rifatullah. Perkara pertama dalam agama ini adalah berilmu tentang Allah SWT. Makanya setelah kitabul iman, Imam Bukhari menyusun kitabul ilmi, kitab ilmu. Bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana zakat, bagaimana haji, apa syaratnya, apa rukunnya, ada wajibnya, apa sunatnya, apa makruhnya, apa yang membatalkannya. Nah, sampai tidak ada ilmu. 3 orang tidak berilmu sholat, semangat menggebu-gebu, Allahu Akbar, tengah sholat jatuh tikus dari atas, terkejut imamnya, copot kata dia. Secara fikih batal itu karena udah keluar satu kata dari mulut. Kata makmumnya yang di belakang, nggak boleh kau ngomong, kata dia. Jika dia bilang nggak boleh kau ngomong, udah batal sholat. Kata orang sebelah, untung aku tak ngomong. 3-tiganya batal karena tidak berilmu. Nah, jadi semangat ibadah. Apakah terjadi pada zaman Nabi orang yang semangat sampai ya? Tapi karena tidak berilmu, Nabi katakan tak betul. Sahabat musafir tengah gurun pasir, tak ada air. Maaf, malam itu junub dia, mimpi basah. Pagi itu berguling-guling dia di pasir. Yatamarrahu kama tatamarrahu dabbah. Dia guling-guling ke pasir sebagaimana binatang mengguling-guling. Itu kalau kita tengok ayam, pernah nengok ayam mandi air, mandi debu. Sebagaimana binatang, kucing, begitulah dia. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia berpikir gini, kalau nggak ada air, wudhu tayamum. Berarti debunya ditempel ke muka, debunya ke tangan. Jadi kalau begitu, ketika tidak ada air mandi, debunya ke seluruh tubuh. Maka berguling-guling dia. Setelah pulang ke Madinah, ceritakan ke Nabi. Kata Nabi, nggak begitu, nggak perlu guling-guling di tanah. Ya cukup tayamum saja. Nah, jadi saudara kita yang sakit di rumah sakit, maaf cakap malamnya itu mimpi, besok gimana ini mau sholat, cukup tayamum aja, nggak perlu mandi karena sakit, karena darurat tingkat tinggi, atau musafir entah di mana, kering kerontang, ada tugas di Afrika, nggak ada air sama sekali. Nah, maka dia tayamum saja. Inilah pentingnya ilmu. Saya Ustaz nggak enak nih sholat ini kalau tayamum, kayak nggak sholat rasanya kalau nggak kena air ini. Nah, ini nggak berilmu. Kalau orang berilmu, kalau menurut ilmu fikih sudah sah ya sah. Keraguan itu datang ya karena tidak berilmu, ragu-ragu. Yakin, hakul yakin bahwa begini menurut fikih, ngerti menurut para ulama, para imam. Jadi kalau orang nggak ngaji, nggak bisa dia bedakan mana. Sekarang alhamdulillah alat-alatnya lengkap semua. Google itu apa yang nggak ada di Google itu lengkap semua. Maktabah Syamilah semua hadis ada. Tapi kalau orang tidak berilmu, tak bisa dibedakannya mana kitab induk, mana kitab sekunder, mana kitab primer. Fikih pun gitu juga, langsung diambilnya dari Al-Um. Mana ada orang belajar fikih langsung ke Al-Um? Belajarnya dari matan takrib dulu, Fathul Qarib, I'anatul Talibin, Bajuri, barulah buka kitab-kitab besar. Langsung baru belajar langsung kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Mazhab ini, makin pusing kepala. Ini penting ilmunya. Nah, ilmunya yang penting. Secara sistematis belajar. Begitu juga dengan puasa ini, maka ilmunya. Ilmu puasa dari mulai melihat anak bulan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang melihat anak bulan maka hendaklah dia berpuasa.
Dalam hadis dikatakan sumu li ru'yati, berpuasalah kamu ketika melihat anak bulan, waftiru li ru'yati, berhari rayalah kamu ketika melihat anak bulan. Anak bulan istilahnya orang kampung kami. Anak bulan itu maksudnya hilal. Disebut anak bulan karena kecil dia hilal. Kalau besar nih badar, tala'al badaru alaina badar. Tapi kalau yang kecil itu hilal, mengintip anak bulan. Sore tanggal 29 Sya'ban melihat anak bulan. Raja Maroko mengerahkan pasukan pengintai anak bulan pergi ke gurun Sahara, karena di gurun itu tak ada awan. Raja Saudi Arabia mengutus macam-macam metode. Dulu ada kakak kelas saya menulis metode orang Indragiri Hulu melihat anak bulan. S1 di IAIN Susko. Orang Indragiri Hulu, kakak kelas saya. Unik juga skripsi dia nih. Metode orang Indragiri Hulu zaman dulu melihat anak bulan. Jadi rupanya pakai kain tipis katanya. Kain tipis. Alhamdulillah sekarang udah pakai teropong. Adapun ikhtilaf antara Muhammadiyah dengan NU, dengan Perti, dengan Persis, dengan Nahdlatul Ulama, dengan MUI, itu ikhtilaf metode. Yang satu mengatakan mesti kelihatan anak bulan. Yang satu mengatakan cukup pakai ilmu falak. Walaupun 0,1 derajat itu sudah dianggap hilal. Kalau saya bukan ahli ilmu falak, saya awam, saya ikut diumumkan oleh para ahli ilmu falak. Lalu kemudian mereka merekomendasikannya ke Kementerian Agama, lalu diumumkan. Jadi saya ikut, tapi saya tak menyalahkan, karena kalau saya menyalahkan Muhammadiyah, sahabat-sahabat kawan-kawan saya, Ustadz Saidul Amin, Rektor Muhammadiyah, sahabat kita, Pak Din Muhammadiyah, Ustadz Adi Hidayat Muhammadiyah. Artinya mereka alim, berilmu. Nah, ta'awan fi mattafaqna, berlapang dada, tolong menolong dalam hal yang kita sepakati. Wa nata'adzar fi makhtalafna, berlapang dada menerima perbedaan. Tapi bukan berarti karena kawan bersahabat lalu kita tidak punya argumentasi untuk menjelaskan ini. Persahabatan tetap, tapi keilmuan juga tetap. Nah, ini tentang masalah fikih ilmu awal. Nah, setelah kita mengikut metode apa yang kita pakai, kita yakin bahwa besok puasa. Ya, malam itu kita makan sahur. Makan sahur tak wajib, tapi sunnah. Tasahharu, bersahurlah kamu. Fa inna fis sahuri barakah, karena di dalam sahur itu barakah. Saya Pak Ustadz memang nggak biasa makan malam, bukono begini, takut naik gula, berat badan. Jur'atan minal ma', seteguk air. Puasa. Saya ketiduran Pak Ustadz, nggak berniat puasa. Mungkin yang dia maksud berniat puasa itu dilafazkan, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala bismika Allahumma ahya wa amut. Mungkin itu yang dia maksud. Kebetulan malam itu dia nggak ada ngomong, tapi dia memang udah ada niat dalam hati, niat mau puasa. Sebetulnya dia sudah berniat untuk menguatkan hatinya, itu saja dia. Makanya di masjid, kalau di masjid tempat kami, dari dulu, dari saya kecil, naulisawum yarhamkumullah, berniatlah kamu berpuasa, semoga kamu dirahmati Allah. Setelah selesai sholat tarawih itu, nama itu sama hadin ada ifadhi syahr Ramadan hadis sanatillahi ta'ala. Bagi orang yang nggak ngerti apa ini niat kok dilafazkan rame-rame berjamaah lagi, tapi bagi orang yang pernah lupa dan ragu-ragu, ini bermanfaat sekali. Iya. Begitu dia kena sekali lupa, ragu-ragu, alhamdulillah, untung tadi malam Pak Imam. Jadi kita nggak usah lah mau buat percobaan-percobaan baru. Ini kan yang buat ini ulama-ulama kaliber yang sudah menghadapi problematika masyarakat ini puluhan ratusan tahun udah Islam dimasuk. Banyak orang lupa, orang lalai. Kalau kita nggak setuju, ya diam aja. Berniatlah puasa rahimakumullah, nggak setuju. Tapi kita niat gitu. Tapi bagi orang yang lupa, yang lalai, itu sangat bermanfaat sekali mengingatkan niat puasa itu. Bedanya niat puasa Ramadan fardu dengan orang yang puasa sunat. Kalau puasa sunat, jam 8, jam 9, tengok tak ada makanan,
Saya puasa dengan syarat dari mulai azan subuh tadi tidak ada makan apa-apa. Nah itu. Tapi kalau udah azan subuh sempat makan, sempat merokok, sempat, itu berarti tidak bisa lagi puasa. Puasa sunat. Kalau puasa fardu, niatnya mesti sebelum azan subuh. Dia sudah berniat. Lalu kemudian kulu, makanlah kamu, washrabu, minumlah kamu. Silakan makan, silakan minum. Sampai kapan? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai terbit fajar shadiq. Terbitnya fajar itu kapan? Azan subuh. Jadi kalau kami di Maroko dulu kuliah, tetap aja makan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imsak. Stop. Udah azan. Bagaimana kalau ketika azan mulut penuh dengan makanan? Maka keluarkan, gosok gigi bersih. Karena kalau ditelan batal puasa. Karena batasnya adalah masuk waktu. Oh, tapi kami ada baca hadis nih Pak Ustadz. Siapa yang lagi sedang makan dengar azan, falyaqdi, maka tunaikanlah makanannya. Telan aja. Ustadz, kami pun ada ceramah gitu Pak Ustadz, katanya makan aja. Nah, ini perlu dijelaskan. Konteks hadis itu adalah ketika di zaman Nabi orang azan, ketika Allahu Akbar waktunya belum masuk. Masuknya nanti ketika hayya 'alas shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, belum masuk waktu. Nanti pas masuk waktu sholatnya itu pas hayya 'alas shalah. Jadi ketika Allahu Akbar orang, dia disuruh telan. Makanya jangan hanya sekedar tahu hadis, tapi lihat kronologisnya. Adapun sekarang kami di Riau itu semua muazin Allahu Akbar, azan yang kedua ya, bukan azan pertama, subuh. Allahu Akbar, itu sudah masuk waktu. Muazin jangan Allahu Akbar sebelum masuk waktu. Karena sudah kesepakatan umum bahwa Allahu Akbar azan kedua subuh itu waktu sudah masuk. Jadi makanya kalau ada yang sedang minum, sedang makan dengan Allahu Akbar. Tapi yang paling selamat itu ya ikut mazhab Syafi'i, imsak. Makanya kalau kita lihat jam di masjid, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, syuruk, ada satu lagi imsak. Jadi kalau subuhnya di Pekanbaru jam 5, imsak jam 4.50. Dari mana 10 menit ini, waktu 10 menit ini? Hadis riwayat Sayyidina Anas bin Malik. Karena beliau pernah ditanya, kamu kan serumah dengan Nabi, wahai Anas bin Malik. Ya. Kamu lihat Nabi berhenti makan? Iya. Berapa lama antara Nabi berhenti dengan azan subuh? Kata Sayyidina Anas bin Malik, kira-kira 50 ayat. Tidak terlalu pelan, tidak terlalu kencang, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. 50 ayat itu setelah dihitung, sedangnya 10 menit. Kenapa tidak hadis itu pakai 10 menit? Karena jam belum ada. Jadi pakai agak-agak 50 ayat. Itulah asal imsak. Bagi yang tidak setuju dengan imsak, saya sangat setuju dengan imsak. Karena di Maroko tidak ada imsak, kita enak aja makan. Alhamdulillah, itu 10 menit bunyi tombol sirine imsak, kita pun gosok gigi bersih. Sehingga ketika azan masuk, kita tidak ada syak, tidak ada ragu-ragu. Coba kalau masih ada kecap, ada saus, ada asin, ada manis, ragu-ragu muncul. Di situ pintu setan masuk. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Jadi apa yang sudah dilakukan para ulama kita dulu, kita tinggal ikut aja. Nggak usah kita kritik mereka itu. Mereka bukan orang jahil, mereka orang alim. Lalu kemudian kita pun puasa. Puasa tidak mengurangi aktivitas. Nah ini. Jadi banyak orang ketika puasa pagi tidur, lemas, bawaan. Ini kalau begini umat Islam, ini bisa terjadi nanti seperti di Tunisia dulu. Datang Habib Bourguiba. Habib Bourguiba itu presiden Tunisia yang digulingkan oleh Zainal Abidin. Dia minum siang-siang di siang Ramadan. Wahai semua penduduk Tunisia, puasa ini hanya melemahkan etos kerja kita.
produksi minyak zaitun berkurang karena karyawannya lemas, maka mari kita minum bersama-sama. Zalim itu penguasa. Yang salah siapa? Yang salah umat Islam. Mana ada dalam sejarah Islam puasa mengurangi etos kerja? Perang Badar itu bulan puasa, 150 km dari kota Madinah itu ke Badar. Puasa, nggak ada Nabi bilang ini perang Badar kita pending dulu ya, nantilah habis halal bihalal. Mana ada? Puasa. Pembebasan kota Makkah itu pada bulan puasa Ramadan. Tentara Mesir melawan Israel, dibangunlah satu kota di Mesir namanya kota Ashir min Ramadan, 10 Ramadan. Memang betul-betul 10 Ramadan. 6 Oktober, kebetulan 6 Oktober 10 Ramadan. Republik Indonesia 17 Agustus 1945. 17 Agustus 45 jatuh pada tanggal berapa Hijriah? Coba tulis. Kalau tak percaya, 17 Agustus 45 berapa Hijriah? 17 Agustus 1945 bertepatan dengan 9 Ramadan. 17 Agustus hari Jumat, 9 Ramadan. Jelas itu merah juga. Hari Jumat 17 Agustus hari Jumat 9 Ramadan. Hari induk dari segala hari, hari Jumat Sayyidul Ayyam. Induk dari segala bulan, bulan Ramadan Sayyidul Syuhur. Ketemu dua induk, induk bulan dengan induk hari. Tambah 17 rakaat. Itu bukan angka main-main itu. Presiden Soekarno memilih angka 17 tepat pada hari Jumat pada bulan suci Ramadan. Penuh dengan rahasia angka itu, penuh dengan zikir dan doa itu. Padahal sebelumnya Soekarni mengusulkan supaya 16 saja. Kata Bung Karno tidak, 17. Karena salah-salah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentang masalah puasa bukan menghilangkan etos kerja. Puasa itu membangkitkan semangat kerja. Tidak ada yang berkurang. Jam kerja tetap. Yang berkurang itu makan. Ini sekarang terbalik. Kerja berkurang, semangat berkurang. Yang lebih pula makan buka puasa. Puasa apa namanya itu? Jangan lupa kalau kita merusak ajaran Islam, yang dibilang orang salah itu Islamnya. Saya kalau salah orang nggak akan bilang somat salah, Islamnya salah. Makanya hati-hati, jangan gara-gara kita orang menghina Islam. Kalaulah ada orang tak Islam masuk dia ke masjid siang Ramadan, ditengoknya bergelimpangan lah korban-korban serangan Israel, pakai baju-baju seragam. Makin besar masjid, makin dingin AC-nya, makin banyak orang berbaring. Apa kata dia? Apa ini agama Islam nih? Andai dia sebelumnya pengen masuk Islam, dia itu tak jadi dia masuk Islam. Begini rupanya Islam mengajarkan orang bermalas-malasan. Padahal Islam tak pernah mengajarkan bermalas-malasan. Gara-gara apa itu? Gara-gara ilmu. Inilah pentingnya ilmu Ramadan ini. Lalu kemudian sampai petang, imsakun nafsi, menahan diri, anil mahzurati, dari semua yang dilarang, min tulu'il fajri, dari terbit fajar, ila ghurubis syamsi, sampai tenggelam matahari. Terbit fajar di Riau jam 5, tenggelam matahari maghrib jam 6.30. Nah, itulah puasanya dari jam 5 ke 6.30. Jadi bukan jamnya digeser. Jamnya digeser, misalnya puasa dia, aku start jam 8 lah, 5, 6, 7, 8. Berarti nanti bukanya aku tambah 3 jam lagi, 8, 9, 10, 30. Gak bisa begitu. Karena yang diikut ini bukan jamnya, yang diikut ini waktunya. Waktu dari mulai terbit fajar, azan subuh, sampai tenggelam matahari, azan maghrib. Sesuai dengan daerah kita masing-masing. Bagaimana dengan orang yang di kutub? Bagaimana dengan satu daerah yang siangnya 6 bulan? Lihat waktu normal terdekat. Mana tahu yang ada sekolah di Eropa. Lihat waktu normal terdekat. Mana negara yang paling dekat?
London, Inggris. Normal, iya ikut waktu itu. Nah, begitu keputusan para ulama. Begitu masuk azan maghrib, maka kita dianjurkan untuk ta'jil. Ta'jil artinya menyegerakan. Ta'jil itu menyegerakan, bukan kolak pisang. Mana ta'jilnya? Mana ta'jilnya? Ta'jil itu mana menyegerakan? Mana menyegerakan? Makanan itu menyegerakan disebut dengan sebetulnya makanan ta'jil. Itu yang tepat. Tapi karena udah hilang makanannya, tinggal ta'jilnya. Ta'jil artinya ajala yu'ajjilu, ta'jil menyegerakan, dianjurkan menyegerakan. Ambil kurma. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu. Jangan baca Allahumma laka sumtu. Itu hadisnya dhaif. Terus kami baca doa apa? Zahabat zama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru. Zahabat zama'u pun dhaif juga. Allahumma laka sumtu pun dhaif juga. Janganlah bulan Ramadannya jadi bulan perkelahian. Kelahi antara Allahumma laka sumtu dengan zahabat zama'u. Sementara yang tak berpuasa lebih banyak sibuk berkelahi antara zahabat zama'u dengan Allahumma laka sumtu. Sementara yang pesta koplo, acara pernikahan masih berserak-serak, masih ramai. Yang enggak menutup aurat masih banyak. Nah, ini kan semuanya pelajaran buat kita. Bahwa dia baca Allahumma laka sumtu bagus. Kalau Ustaz, dua-duanya saya baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin dhahaba dhama'u wa batalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Dah selesai. Yang ngejek Allahumma laka sumtu ada, udah aku baca dhahaba dhama'u. Yang ngotot dhahaba dhama'u ada, udah aku baca Allahumma laka sumtu. Apalah para berkelahi kalian gara-gara ini. Jangan banyak makan, cukup untuk membatalkan puasa. Habis itu dianjurkan yang manis-manis. Lalu kemudian siap-siap mendengar azan isya. Habis azan isya salat tarawih. Habis salat tarawih salat witir. Habis salat witir pulang cepat tidur karena nanti malam akan makan sahur. Kenapa kita disuruh makan sahur? Membiasakan bangun malam. Paling tidak kalau udah bangun malam tak mungkin cuma makan sahur. Bangun malam ambil wudhu tahajud lah. Insya Allah saya akan tinggal sholat tahajud. Jadi 24 jam itu penuh dengan ilmu. Membiasakan bangun malam, membiasakan muhasabah, berpikir aku ini dari mana, mau ke mana, di sini berapa lama, apa yang akan kubawa mati. Itu hanya bisa di tengah malam saat merenung-renung itu. Walaupun tidak di atas sajadah, di depan merenung. Kemana lah akhir hidup. Nah itu. Jadi modal yang pertama adalah ilmu. Yang kedua sehat. Banyak pun ilmu, kalau tak sehat gimana mau puasa? Makanya jangan buka puasa pakai es. Ini leher ini kering. Kalau saya memang kalau musim Ramadan, di luar Ramadan pun saya hindari itu. Karena saya termasuk orang yang kalau minum es hilang suara saya. Bisa dia tak ada sama sekali. Batuk lagi, na'udzubillah. Karena kalau sudah radang tenggorokan, ini ibarat knalpot sepeda motor yang sedang panas, disiramkan air es, mengelupas itu. Begitulah tenggorokan ini, radang. Baru 3 hari puasa udah batuk, flu. Kalau sudah radang tenggorokan, tak selera makan. Kalau sudah tak selera makan, badan sakit, tak puasa. Na'udzubillah, maka jaga kesehatan. Yang paling bagus ikut sunnah Nabi SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teguk air. Terus itu ambil kurma. 1, 3, 5. Hawa nafsu saja itu. Semua air sungai, air danau, air laut ini mau ditelan. Tapi begitu masuk 2-3 teguk air, masuk 1 butir kurma, 3 butir kurma, mana hawa nafsu itu? Hilang. Bagus masuk yang manis-manis. Karena usus kita ini kering, luka. Jangan masuk pedas, jangan masuk terlalu asin, jangan terlalu panas. Yang sedang. Warm water, suam-suam kuku, hangat-hangat kuku. Ambil kurma, masukkan ke dalam gelas, siram air panas. Kira-kira jam 6, kalau bukan baru jam 6.30 azan maghrib, setengah jam sebelumnya, ambil kurma, sobek-sobek, buang bijinya, masukkan ke gelas, siram air panas atau siram susu hangat, tutup. Habis itu
nanti pas buka, aduh, minum air, bagus sekali. Minuman Nabi Muhammad SAW. Kalau mau dingin, sejuk, jangan agak-agak dingin, tidak terlalu beku. Ini, tapi bagusnya hangat. Bagus sekali, sehat. Karena kalau udah kena, tapi tidak semua orang. Ada sebagian orang kalau udah kena es nih, tak selera makan, badan lemas, dan lain sebagainya. Makanan terlalu banyak, sholat berat, tarawih apalagi, jangan sampai gara-gara buka bersama sampai tak sholat maghrib. Nauzubillah. Banyaklah saya lihat buka bersama, parkir payah, wudhu payah, nantilah pulang ke rumah, waktu sudah habis. Apa ini? Ibadah apa ini kita lakukan nih? Ibadah atau main-main? Masa gara-gara undangan orang kita tak sholat? Sholat itu imaduddin. Sholat itu tiangnya. Tiangnya Islam ini, ibadahnya sholat itu. Puasa itu nempel di tiang. Dinding dia. Asyamu junnah. Puasa itu dinding. Kemana dinding mau nempel kalau tak ada tiang? Tiangnya itu sholat. As-sholat itu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Panjang umur, sehat badan, sholat di taman raudhahnya ada tiang. Tiangnya, tiang sebelah kiri tulis as-sholat itu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Nah, jadi jaga kesehatan. Yang pertama ilmu, yang kedua sehat. Tidur jangan sampai kurang, badan lemas. Saya kalau makan bisa saya tahan, tapi kalau tidur tak bisa. Saya kalau udah mau tidur, tidur. Nah, kalau tak tidur bergoyang. Cakap pun tak terkontrol. Beras bisa beli lauk, kasih sembako, bisa saya puasa nih Pak Ustadz, alhamdulillah. Itulah kita kasih dia, bisa dia puasa. Kalau mau diperturutkan dunia ini tak selesai. Ini mau ini mau ini tak ada habisnya. Jadi coba kita berpikir qanaah, saya cukupkanlah untuk bulan Ramadan. Kalaupun buka juga, bukalah tapi petang untuk orang buka puasa. Kalau bisa siapkan. Kalau yang punya rezeki lebih, siapkan untuk buka puasa. Bapak, ibu, anak, istri, sebagian anak udah pindah, udah punya tempat tinggal sendiri, di rumah cuma berempat. Bapak, ibu, ada anak, 2 orang. Buat budgetnya untuk buka tuh untuk 6, tuh 7. Loh, kenapa ini bertambah? Kita bagi pada fakir miskin, anak yatim. Nah, ini yang saya maksud, ada harta, duit, makanan, sembako, manfaat para shaiman. Siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berbuka puasa, karena lahu mithlu ajri shaim, dia dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Jadi memang betul-betul ini bulan-bulan berbagi. Ilmunya ada, badan sehat, bisa berbagi. Kitalah pemilik Ramadan ini, insya Allah. Itulah bekal yang paling penting. Tetap terus ngaji. Ramadan bulan ngaji, sebelum Ramadan sudah siap ngaji. Di Ramadan pun madrasah Ramadan. Mulai kultum subuh, kajian duha, kultum zuhur, pengajian asar menjelang berbuka, pengajian buka puasa, nanti menjelang tarawih dari isya. Banyak sekali. Keluar dari Ramadan ini memang betul-betul keluar dari madrasah Ramadan. 3, ilmunya ada, badan sehat, ada harta untuk berbagi, kenikmatan yang luar biasa. Ramadan Karim, Ramadan bulan kedermawanan. Kalau kita di Mesir ketemu orang, Ramadan Karim kata dia, Ramadan bulan kedermawanan. Kita balas dengan Allahu Akram, Allah lebih maha dermawan lagi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din, dalamkan ilmu agama kami.
Warzuqna fahmal mursalin, berikan kami pemahaman seperti yang kau berikan kepada para walimu, kepada para nabimu, kepada para rasulmu. Waftah lana futuhal arifin, bukakan pintu hati kami sebagaimana engkau bukakan kepada orang-orang yang arif, orang yang mengenalmu ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillah rabbil alamin. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau, bapak, ibu, abang, kakak, adik semuanya. Tema kita pada pertemuan ini, bekal paling penting. Bekal paling penting. Saya ringkaskan bekal paling penting ini 3. Bekal yang pertama adalah ilmu. La ilaha illallah, betul. Tapi lihat fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, berilmu. Maka muncullah ungkapan awwaluddin ma'rifatullah. Perkara pertama dalam agama ini adalah berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah Kitabul Iman, Imam Bukhari menyusun Kitabul Ilmi, kitab ilmu. Bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana zakat, bagaimana haji, apa syaratnya, apa rukunnya, ada wajibnya, apa sunatnya, apa makruhnya, apa yang membatalkannya. Nah, sampai tidak ada ilmu. 3 orang tidak berilmu sholat, semangat menggebu-gebu. Allahu Akbar. Tengah sholat jatuh tikus dari atas. Terkejut imamnya, copot kata dia. Secara fikih batal itu karena udah keluar satu kata dari mulut. Kata makmumnya yang di belakang, nggak boleh kau ngomong kata dia. Jika dia bilang nggak boleh kau ngomong, udah batal sholatnya. Kata orang sebelah, untung aku tak ngomong. 3-tiganya batal karena tidak berilmu. Nah, jadi semangat ibadah. Apakah terjadi pada zaman Nabi orang yang semangat sampai ya? Tapi karena tidak berilmu, Nabi katakan tak betul. Sahabat musafir tengah gurun pasir, tak ada air. Maaf, malam itu junub dia, mimpi basah. Pagi itu berguling-guling dia di pasir. Yatamarrahu kama tatamarrahu dabbah. Dia guling-guling ke pasir sebagaimana binatang mengguling-guling. Itu kalau kita tengok ayam, pernah nengok ayam mandi air, mandi debu. Sebagaimana binatang, kucing, begitulah dia. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia berpikir gini, kalau nggak ada air, nggak ada air, wudhu tayamum. Berarti debunya ditempel ke muka, debunya ke tangan. Jadi kalau begitu, ketika tidak ada air mandi, debunya ke seluruh tubuh. Maka berguling-guling deh. Setelah pulang ke Madinah, ceritakan ke Nabi. Kata Nabi, nggak begitu, nggak perlu guling-guling di tanah. Ya cukup tayamum saja. Nah, jadi saudara kita yang sakit di rumah sakit, mamam cakap malamnya itu mimpi, besok gimana ini mau sholat, cukup tayamum aja, nggak perlu mandi karena sakit, karena darurat tingkat tinggi, atau musafir dari mana kering kerontang, ada tugas di Afrika, nggak ada air sama sekali, maka dia tayamum saja. Inilah pentingnya ilmu. Saya Ustaz nggak enak nih sholat ini kalau tayamum, kayak nggak sholat rasanya kalau nggak kena air ini. Nah, ini nggak berilmu. Kalau orang berilmu, kalau menurut ilmu fikih sudah sah ya sah. Keraguan itu datang ya karena tidak berilmu, ragu-ragu. Yakin, hakul yakin bahwa begini menurut fikih, ngerti menurut para ulama, para imam. Jadi kalau orang nggak ngaji, nggak bisa dia bedakan mana. Sekarang alhamdulillah alat-alatnya lengkap semua. Google itu apa yang nggak ada di Google itu lengkap semua. Maktabah Syamilah semua hadis ada. Tapi kalau orang tidak berilmu, tak bisa dibedakannya mana kitab induk, mana kitab sekunder, mana kitab primer. Fikih pun gitu juga, langsung diambilnya dari Al-Um. Mana ada orang belajar fikih langsung ke Al-Um? Belajarnya dari matan takrib dulu, Fathul Qarib, I'anatul Talibin, Bajuri, barulah buka kitab-kitab besar. Langsung baru belajar langsung kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh.
mazhab ini, makin pusing kepala. Ini penting ilmunya. Nah, ilmunya yang penting. Secara sistematis belajar. Begitu juga dengan puasa ini, maka ilmunya. Ilmu puasa dari mulai melihat anak bulan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang melihat anak bulan maka hendaklah dia berpuasa. Dalam hadis dikatakan sumu li ru'yati, berpuasalah kamu ketika melihat anak bulan, waftiru li ru'yati, berhari rayalah kamu ketika melihat anak bulan. Anak bulan istilahnya orang kampung kami. Anak bulan itu maksudnya hilal. Disebut anak bulan karena kecil dia hilal. Kalau besar ini badar. Tala'al badaru alaina badar. Tapi kalau yang kecil itu hilal. Mengintip anak bulan. Sore tanggal 29 Sya'ban melihat anak bulan. Raja Maroko mengerahkan pasukan pengintai anak bulan pergi ke gurun Sahara. Karena di gurun itu tak ada awan. Raja Saudi Arabia mengutus macam-macam metode. Dulu ada kakak kelas saya menulis metode orang Indragiri Hulu melihat anak bulan. S1 di IAIN Susko. Orang Indragiri Hulu, kakak kelas saya. Unik juga skripsi dia nih. Metode orang Indragiri Hulu zaman dulu melihat anak bulan. Jadi dia pakai kain tipis katanya. Kain tipis. Alhamdulillah sekarang udah pakai teropong. Adapun ikhtilaf antara Muhammadiyah dengan NU, dengan PRT, dengan Persis, dengan Nahdlatul Ulama, dengan MUI, itu ikhtilaf metode. Yang satu mengatakan mesti kelihatan anak bulan. Yang satu mengatakan cukup pakai ilmu falak. Walaupun 0,1 derajat itu sudah dianggap hilal. Kalau saya bukan ahli ilmu falak. Saya awam, saya ikut diumumkan oleh para ahli ilmu falak. Lalu kemudian mereka merekomendasikannya ke Kementerian Agama, lalu diumumkan. Jadi saya ikut, tapi saya tak menyalahkan. Karena kalau saya menyalahkan Muhammadiyah, sahabat-sahabat kawan-kawan saya, Ustadz Saidul Amin, Rektor Muhammadiyah, sahabat kita, Pak Din Muhammadiyah, Ustadz Adi Hidayat Muhammadiyah. Artinya mereka alim, berilmu. Nah, ta'awan fi mattafaqna, berlapang dada, tolong menolong dalam hal yang kita sepakati. Wa nata'adzar fi makhtalafna, berlapang dada menerima perbedaan. Tapi bukan berarti karena kawan bersahabat lalu kita tidak punya argumentasi untuk menjelaskan ini. Persahabatan tetap, tapi keilmuan juga tetap. Nah, ini tentang masalah fikih ilmu awal. Nah, setelah